Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan selalu menolong menyertai setiap kehidupan kita. Baik, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melihat sebagai ayat pokok kita dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita membaca di ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema adalah sudah mentok. Di ayat yang kita baca di sini bagaimana Raja Yosafat mengatakan, Tuhan, bagaimana Engkau tidak menghukum mereka? Dikatakan demikian. Siapakah mereka? Mereka tidak lain adalah orang-orang yang menyerang Raja Yosafat. Di sana ada orang-orang Bani Moab, Bani Amon, ya, orang-orang Meunim, saudara. Mereka ada dalam kelompok yang besar dikatakan. Mereka dalam pasukan yang besar. Mereka suatu laskar yang besar. Di ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar. Datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yaitu mereka orang-orang Bani Amon dan Bani Moab. Nah Bapak Ibu, inilah situasi, ini adalah keadaan yang sedang dihadapi oleh Yosafat pada waktu itu. Dan dia menyadari bahwa kemampuannya dalam menghadapi laskar yang besar ini, Bani Amon, Bani Moab. Di dalam ayat ini dia mengatakan kepada Allah bahwa untuk menghadapi mereka, mereka tidak punya kekuatan. Bahkan dikatakan mereka sudah mentok. Karena apa? Raja Yosafat berkata, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi puji Tuhannya, di sini Yosafat berpaut kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat di tengah situasi yang sudah mentok, nggak punya kekuatan, ya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi dia melekatkan diri kepada Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan, dia berpegang teguh kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan semata-mata satu-satunya pertolongan dalam hidupnya. Bapak Ibu, inilah berita baiknya. Ketika kita juga mungkin pagi hari ini ada dalam situasi yang sama, yang bisa dikatakan sudah mentok. Ya kita nggak tahu berbuat apa lagi, kita nggak tahu harus bagaimana lagi dalam situasi yang sepertinya situasi yang sama. Menghadapi satu laskar yang besar, menghadapi keadaan yang kita nggak tahu harus bagaimana Bapak Ibu. Tetapi berita baiknya, mari datanglah kepada Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Ya kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Ketika kita mau benar-benar berpegang teguh, mau melekat, menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Bahkan firman Tuhan kemudian di ayat selanjutnya, ayat 14 bagaimana dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mates, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ada firman Tuhan disampaikan kepada Yosafat, berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua Bapak Ibu yang luar biasa adalah Tuhan berfirman ya kepada Yosafat di ayat yang ke-14 dikatakan lewat seorang yang bernama Yahasiel bin Zakaria, dari seorang Lewi Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan sehingga menyampaikan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu berkata kepada Yosafat, jangan takut terhadap laskar yang besar ini. Bukan Yosafat ya yang akan berperang, tetapi Allah sendiri.
Dan kita melihat dalam kisah ini benar Bapak Ibu. Ketika Yosafat juga mau berpaut kepada firman Tuhan, dia pegang firman Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan berperang menggantikan Yosafat. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Dan seperti dikatakan firman Tuhan, Yosafat maju berperang. Tetapi bukan lagi dengan rasa takut. Di ayat 21 dalam versi mudah dibaca dikatakan Yosafat memberikan perintah dengan semangat ya kepada seluruh orang Israel untuk maju berperang. Untuk seperti yang dikatakan firman Tuhan, maju walaupun mereka harus menghadapi yang laskar yang besar. Karena apa? Karena Yosafat percaya bahwa Tuhan sudah berfirman. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kita lihat Bapak Ibu dalam kisah ini, benar-benar Yosafat mengalami kemenangan. Dia tidak perlu berperang karena Tuhan yang membuat penghadangan antara Bani Ammon, Bani Ob dan orang-orang pegunungan Seir. Mereka saling membunuh dan pada akhirnya mereka semua mengalami kematian. Ketika Yosafat tiba di sana, mereka sudah tewas Bapak Ibu. Inilah menjadi janji firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin apa yang sedang kita hadapi sekali lagi dalam situasi yang sudah mentok. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Tetaplah tertuju kepada Tuhan. Tetaplah berpegang erat kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa di dalam firman-Nya ketika Tuhan berfirman, Dia pasti akan menolong. Ketika Tuhan berfirman, Dia akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Maka saya percaya ketika kita mau pegang firman-Nya, itu membuat kita berani untuk bertindak. Menghadapi situasi apapun, bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita mengalami kemenangan. Sebagai terakhir, kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dengan nyanyianku. Aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam firman Allah yang hidup bagaimana dikatakan Dialah kekuatanku dan perisaiku dalam menghadapi setiap bahaya. Tuhan adalah sumber kekuatan perisai kita. Apapun bahaya yang kita hadapi, tetaplah berpaut kepada Tuhan. Dan waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan sebab itu waktu kita ditolong oleh Tuhan, maka kita percaya hidup kita penuh dengan sukacita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sudah menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau berpaut kepada Tuhan, di tengah kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, mungkin sepertinya sudah mentok. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya lagi Tuhan yang dapat harus kami andalkan, tetapi Engkaulah Allah yang sanggup kami andalkan Tuhan. Di tengah kondisi apapun Engkau siap berfirman bagi kami. Dan ketika Engkau berfirman, Engkau menolong kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan firman-Mu bagi kami. Sebab itu biarlah jemaat-Mu pagi hari ini dibangkitkan iman kami. Untuk kami benar-benar taruh percaya kami kepada Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, Tuhan tetap sanggup dan masih sanggup menolong kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengar dan meresponi firman-Mu. Dan berkati gereja lokal kami. Berkati setiap apa yang kami lakukan hari ini. Semua yang kami lakukan, biarlah kami benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karena Engkau Allah yang sudah menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.